Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Rahmat Febrianto. Saya peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama saya akan jelaskan adalah analisis framing. Apa itu dan apa tujuan dari analisis framing? Analisis framing bertujuan memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas serta membingkai berita yang dilakukan dengan memilih peristiwa untuk diberitakan dengan melihat beberapa aspek melalui kata, aksentuasi kalimat, visual atau gambar, atau kerangka yang dibuat khusus. Nah, konsep dasar dari analisis framing tersebut itu bisa dibilang analisis framing adalah bingkai atau jendela dari suatu media. Bagaimana media, berbagai macam media memberitakan media secara berbeda tergantung bingkai yang mereka lihat sesuai sudut pandang mereka. Di sini contohnya adalah contoh dari analisis framing sendiri. Yang pertama itu ada rencana pembangunan Bukit Algoritma. Dan yang kedua, berita peristiwa pengaboman gereja di Makassar. Dan yang ketiga, peristiwa pemindahan ibu kota negara, berita yang sempat booming. Dan keempat, pelaksanaan pemilu serentak. Nah, contoh di sini menyebutkan yang nomor 2, peristiwa pengaboman gereja di Makassar. Bisa jadi berbagai macam media memberitakan peristiwa ini dengan pengemasan yang berbeda sesuai bingkai atau framing mereka dengan sudut pandang mereka tersebut. Lalu yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan. Nah, di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi pemberitaan. Yang pertama itu ada ideologi. Ideologi ini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Jadi tergantung individual ini untuk melihat berita tersebut dengan pemahaman mereka masing-masing sesuai ideologi mereka masing-masing. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak konkret, level ideologi ini abstrak, atau bisa dibilang yaitu tadi yang saya bilang, memahami sesuatu peristiwa tergantung ideologi atau sudut pandang mereka. Yaitu yang kedua adalah kepemilikan media. Kepemilikan media ini yang dimaksud adalah berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang ingin mereka sampaikan, mempunyai level tersendiri berita apa yang menurut mereka itu bagus untuk disampaikan ke halayak umum, dan mempunyai beberapa aspek-aspek yang mereka anggap proporsional untuk menjadi makanan konsumsi pemberitaan di media Indonesia. Seperti itu. Jadi kepemilikan media ini, masing-masing media mempunyai ukuran tersendiri, berita apa yang ingin mereka sampaikan. Berita apa yang bagus, berita yang mungkin menurut mereka itu penting dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi ini yang dimaksud adalah sponsorship dari berbagai macam produk yang memberi kehidupan bagi media-media yang ada di Indonesia. Jadi sumber penghasilan media berupa iklan itu termasuk dari bagaimana cara media itu bisa survive dari penghasilan tersebut, penghasilan dari sponsorship. Nah, kenapa di sini menjadi faktor yang mempengaruhi pemberitaan? Karena para media itu melihat berita apa yang ingin sponsor itu dinaikkan, berita apa yang cocok dengan selera dari sponsor itu, agar sponsor tetap terus memberikan penghasilan kepada media. Jangan sampai media ini memberitakan hal-hal yang tidak ingin diberitakan oleh sponsor. Maka dari itu sponsor akan
menarik diri dan kemungkinan media tidak akan mendapatkan penghasilan dari berbagai macam iklan yang dari sponsor tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah rutinitas organisasi. Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada di dalam organisasi berita. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di dalam organisasi media misalnya selain bagian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, dan bagian umum, dan seterusnya. Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersendiri. Bagian redaksi misalnya menginginkan agar berita tertentu yang disajikan, tetapi bagian iklan tidak ingin berita itu disampaikan ke publik. Jadi tidak selalu sejalan pemikiran mereka untuk media apa nih yang akan ditampilkan sesuai target mereka masing-masing, target individual mereka masing-masing. Jadi dalam rutinitas organisasi dalam media ini mempunyai kepentingan individu tersendiri untuk mengejar target apa yang ingin mereka kejar. Lalu selanjutnya ada individual dan wartawan. Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada di dalam organisasi berita. Sebaliknya, hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri di dalam organisasi media. Misalnya, selain bagian redaksi, ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, seterusnya. Setiap organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen, juga mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri. Sebagai elemen tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita. Lalu yang selanjutnya saya akan jelaskan di sini adalah analisis naratif. Konsep dasar analisis naratif sendiri itu ada 3. Tidak semua informasi atau tidak semua memberitahu itu adalah sebuah narasi. Lalu yang kedua adalah naratif, berasal dari bahasa Latin yang yaitu bahasanya nare. Nare sendiri ini artinya atau bisa berarti memberitahu dalam bahasa Indonesianya. Lalu yang ketiga adalah sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa tersebut. Apa sih analisis naratif itu? Analisis naratif adalah sebuah metode analisis yang melihat dari narasi teks, gambar atau visual, pertunjukan atau kejadian yang menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu untuk memahami, menganalisis dan mengevaluasi narasi. Lalu di sini ada manfaat analisis naratif. Analisis naratif ini biasanya membantu memahami bagaimana pengetahuan makna dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Lalu memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Lalu ada juga analisis naratif ini bisa jadi merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Lalu selanjutnya memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dari laten dari suatu teks media. Di sini ada selanjutnya karakter analisis naratif. Sebelumnya tuh analisis naratif itu biasa digunakan dalam film, dalam novel untuk mencari tahu apa arti dari sebuah film atau novel tersebut. Apakah ada makna tersembunyi di dalamnya atau tidak? Itu bisa menggunakan analisis naratif ini. Lalu karakter analisis naratif sendiri ada narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Karakter itu adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Dan biasa di film-film atau di novel itu selalu menampilkan karakter yang berbagai macam sifat dan bentuk di dalamnya. Masing-masing karakter mempunyai fungsi dalam sebuah narasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisis semiotika. Ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu analisis semiotika.
Definisi analisis semiotika sendiri merupakan sistem yang memandang entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Nah, semiotika ini merupakan metode penelitian dengan pendekatan tekstual dan dari studi tentang tanda. Untuk memaknai tanda diperlukan bahasa dan kode-kode tersendiri atau kode-kode kultural agar dapat dibentuk dan dikomunikasikan. Jadi bagaimana orang berkomunikasi dengan penelitian ini menggunakan bahasa atau tanda-tanda yang mereka dibentuk untuk sebuah komunikasi. Lalu ada 3 prinsip semiotika. Yang pertama itu adalah langue dan parole, yaitu sebuah sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat yang sudah disepakati. Yang kedua ada signifi atau signifian, makna yang muncul ketika ada hubungan antara kedua hal tersebut. Relasi tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi yang saling melekat. Yang ketiga ada arbitrer, tanda berdasarkan pada konvensi, relasi di antara penanda dan pertanda tanpa alasan. Manfaat semiotika sendiri ada 3. Yang pertama, langue lebih bersifat abstrak. Kedua, parole adalah penggunaan bahasa secara individual. Dan ketiga, secara terpisah dapat dipahami dalam langue dan parole berlawanan arah. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.